Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam Pak Abdul Malik. Gimana kabarnya Pak Beni? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak malam ini. Katanya mau mengcoaching Pak Ari ya Iya Pak, insya Allah besok Pak. besok ya. Untuk persiapannya terkait dengan rubrik penilaiannya sudah siap belum? Saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari rubrik sampai ke belangko-belangko observasi dan beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan ke Pak Setio Ari. Insya Allah sudah. Nanti yang akan eh, Pak Beni lakukan coaching itu kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan oleh Pak Beni? Kompetensi yang akan saya kembangkan terutama berkaitan dengan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi agar saat saya menjadi coach nanti, coach saya itu bisa mengeksplor semua yang dia harapkan, yang dia inginkan itu tercapai hasil dari kegiatan refleksi yang sudah dia lakukan secara mandiri, kemudian mendapat solusi dari permasalahannya. Harapannya seperti itu. Jadi yang akan eh, dikembangkan adalah kompetensi pertanyaan berbobot ya. Ya. Secara spesifik ya yang ingin diobservasi itu apa Pak Gini? Secara spesifik Kompetensi yang jelas kalau untuk Pak Arinya, yang pertama tentang bagaimana dia mengajar di kelas, kemudian saya lakukan coach, percakapan coach yang saya lakukan supaya lebih terasa dekat. Di situ saya pancing untuk apa sih permasalahan dia di dalam saat pembelajaran. Setelah saya pancing, kemudian dia menemukan solusi, fokusnya ke seperti itu supaya dia bisa berkembang dengan baik ke depannya. Iya, iya. Nah, untuk indikator yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut, ini indikatornya ini seperti apa Pak Ari? Indikator yang ingin saya capai untuk ke saya saja, Ya, karena ya. saya Oh iya. selaku coach, tapi nanti untuk coach saya juga itu yang paling utama adalah bagaimana menerapkan percakapan coach yang tepat dan benar. Karena selama ini percakapan yang seperti ini jarang sekali kita lakukan. Sifatnya kalau melakukan supervisi, observasi itu suasananya sangat menegangkan dan seolah-olah si Ya. coach ini merasa tertekan dengan kondisi dari supervisornya atau dari si observernya. Jadi mereka jadi merasa berat dengan kegiatan ini, harapannya bisa menggali apa masalah dia, terus menemukan solusinya sendiri dengan penuh keikhlasan dan bertanggung jawab dengan menerapkan alur-alur coaching seperti Tita dan penuh dengan rasa. Melihat hasilnya nanti nanti atau besok kita ketemu lagi. Silakan, Insya Allah. mungkin itu aja percakapan kita sementara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Setio Ari Pranoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Beni. Gini Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kan kemarin kayaknya Bapak ada sesuatu yang pengen kita obrolkan. Nih izin saya coba jadi coach ke Bapak sebelum pembicaraan kita lebih mendalam, kira-kira Bapak bisa nggak menyampaikan apa sih mau ngapain gitu, yang mau dibicarakan kira-kira tentang apa? Pak saya nih Pak, jadi ada anak yang dia itu sebenarnya smart Pak, sebenarnya pintar Pak, tetapi anak itu terlalu mendominasi di kelas Pak, sehingga membuat ketidakseimbangan kelas, intinya tidak nyaman kelas itu Pak. Itu masalahnya Pak intinya. Oh, jadi pengen ngomongin itu Pak ya. Baik, Iya karena Pak. percakapan waktu kita kan singkat nih Pak ya. Iya Kira-kira Pak. yang ingin Bapak dapatkan setelah percakapan kita berakhir nanti apa Pak? Yang ingin saya dapatkan sih diharapkan anak itu kembali sewajarnya dengan teman-temannya, maksudnya ya teman-temannya itu
juga nyaman, karena selama ini dia itu terlalu dominan sehingga apa yang ia katakan tuh teman-temannya harus ikut, dan kebanyakan teman-temannya itu terpengaruh sama dia, Pak. Kalau apa yang dia omongin itu tidak dilakukan, maka dia itu bisa mempengaruhi teman lain untuk tidak menyukai teman yang tidak mau yang dia perintah tadi, Pak. Memang Bapak lihat dari mananya kok bisa menyimpulkan bahwa itu suatu masalah yang luar biasa nih? Lihat dari Iya, sisi Pak. mana? Karena saya berpikir anak ini terlalu ngebos, Pak. Ngebos itu dia itu mudah sekali menyuruh anak-anak lain, mudah sekali untuk memerintah anak lain, dan anak lain itu kebanyakan takut, Pak. Jadi kebanyakan anak ini tidak bisa menolak perintah dari si ini, sehingga saya berharap ketika ini nanti bisa kita normalkan kembali, anak-anak yang lain juga bisa berekspresi, Pak. Jadi kan Beranjak ke rencana aksi. Saya pengen tahu nih terkait dengan anak tadi, Bapak sudah pernah yang dilakukan belum? Ada nggak? yang sebelumnya saya belum pernah melakukan sih, Pak. Cuma menjelaskan di kelas secara umum kepada anak-anak bahwa kita ini seharusnya saling menghargai dengan bahasa yang lebih umum. Saya berharap anak yang tadi saya senggol, sindir secara halus dengan bahasa yang baik di kelas itu menyadari bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Tapi anak ini kayaknya belum bisa memahami atau menyadari kesalahannya itu, Pak. Itu yang sudah saya lakukan, Pak. Rencanakan kira-kira Bapak untuk menyikapi itu apa yang mau Bapak lakukan? Iya, Pak. Saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah saya ingin pendekatan secara secara pribadi kepada anak tersebut. Mungkin saya panggil ke kantor atau ke tempat lain yang lebih nyaman, face to face ya, bicara berdua dari hati ke hati. Saya berharap ketika kita bicara dari hati ke hati, anak itu bahasanya menyadari. Yang kedua, saya juga akan mencari informasi, Pak, dari wali kelas yang dulu, yang kelas 4, dan meminta masukan bagaimana seharusnya yang harus saya lakukan agar langkah saya tepat untuk perlakuan dari si A ini tadi. Dan yang ketiga juga saya nanti akan meminta beberapa dari siswa yang di kelas tersebut perlakuan dari si A ini, baik nanti sebelumnya maupun sesudah yang sudah saya lakukan perlakuan terhadap si A tadi itu, Pak. Mungkin itu, Pak, ada kira-kira dari 3 poin tadi Bapak mau mulai dari mana dulu? Yang pertama saya lakukan adalah yang jelas yang poin pertama, Pak, pendekatan secara ya, secara personal, secara pribadi. Saya berharap ketika pendekatan ini sudah berhasil, tidak perlu lagi yang lain, Pak. Sehingga insya Allah apa yang saya lakukan ini saya berharapnya biar selesaikan semua tanpa harus melibatkan banyak orang. Oke. Kalau rekan kerja dari Bapak Ari sendiri, kira-kira ada nggak yang bisa membantu nih biar Pak Ari nggak bingung sendiri nantinya? Iya, Pak. Ada, Pak, dari wali kelas 4 yang sebelumnya wali kelas si A ini. Kita beralih ke ranah masalah tanggung jawab dari Bapak sendiri nih. Kira-kira target selesainya kapan nih, Pak? Kan itu harus butuh progres yang jelas dong, karena banyak yang harus ditangani selain anak itu gitu. Kemungkinan 2 hari ini akan saya panggil anak tersebut ke kantor atau mungkin ke tempat yang lebih nyaman, mungkin kalau tidak dengan guru-guru lain atau di perpustakaan atau yang lain yang lebih tenang, sehingga cepat terselesaikan, Pak, masalahnya. Oke. Bapak gimana biar tahu progresnya nih? Oh, yang Bapak lakukan ini sudah sukses. Oh, yang saya lakukan ini belum sukses. Gimana melihat itunya? Setelah nanti saya lakukan pemanggilan 2 hari, kemudian saya akan pantau, saya akan melihat satu dari tingkah laku anak tersebut di kelas. Yang keduanya, saya juga akan melihat bagaimana respon dari teman-temannya. Apakah teman-temannya itu masih merasa ketakutan atau nggak nyaman. Kalau anak-anak teman-temannya sudah nyaman,
dan enak, maka berarti sudah ada progres kebaikan. Jadi juga saya akan memanggil Pak salah satu rekan yang ada di kelas, rekan dia si A tadi ini, sehingga saya tahu bagaimana sikap si A tadi setelah saya beri apa ya bahasanya tadi, diajak ngobrol lah, sehingga anak-anak tadi semoga berharapnya berubah, anak tadi si A tadi. Kira kan sudah dirancang nih progresnya, nanti Bapak lihat. Bisa dong kita ngobrol lagi ke depannya, kalau kira-kira biar saya juga tahu kan, kita ngobrolin nggak sia-sia gitu progresnya. Oh Oh iya anak ini Pak, sudah siap. begini, bisa ya. Nanti Bapak Ya Pak, menghubungi nanti saya, nanti saya akan menghubungi lagi Pak Beni janjian lagi lah untuk kita ya. kita janjian lagi bagaimana progres setelah saya melakukan aksi tadi. Kemudian nanti akan kita ngobrol Pak, mungkin 1 minggu lagi kita ngobrol lagi bagaimana progres. Semoga anak tadi benar-benar mau berubah Pak Beni. Udah dapet tapi Pak ya, apa yang Iya, pengen Bapak ini kan. iya. Ya Pak, dari Alhamdulillah. yang Pak kita obrolin tadi ini saya sudah ada langkah-langkah yang jelas Pak. Sebelumnya saya masih bingung. Kita ngobrol tadi ini Pak Beni sudah mengarahkan saya, ada langkah-langkah yang sudah jelas yang harus saya lakukan. Terutama dalam mungkin pendekatan secara personal terlebih dahulu. Oke, saya kira cukup Pak ya. Mohon maaf kalau obrolan kita Ya, mungkin ini ada yang nggak pas, mohon dimaklumi. Mudah-mudahan apa yang Bapak ingin kerjakan bisa cepat selesai dan sesuai dengan harapan Bapak. ya Pak. Terima kasih Pak Beni atas coachingnya tadi. Semoga ini Oke. cepat permasalahan di kelas saya cepat terselesaikan. Sebelum saya tutup nih, kira-kira ada nggak kesimpulan akhir yang pengen Bapak sampaikan sebagai pernyataan terakhir pertemuan kita kali ini? Masih ada nggak? Ya kita harus lebih banyak berefleksi Pak ya, mungkin refleksi terhadap anak tadi. Semoga anak-anak kedepannya ini bisa lebih baik dengan pengajaran kita, dengan yang kita lebih perhatian kepada anak. Mungkin itu saja dulu Pak. Oke, cukup sekian kayaknya Pak percakapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Beni. Waalaikumsalam Pak Abdul Malik, ketemu lagi dengan saya Arbet Beni Sagita nih Pak. Alhamdulillah. Jadi Pak Beni tadi sudah coaching Pak Ari ya, Sudah Pak. terkait Oh, hasil coaching dengan Pak Ari tadi. siap. Insyaallah Ya Pak. Pak Ari, kira-kira selama coaching itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Beni? Saya saat jadi coach tadi dengan Pak Ari, yang pertama saya berangan-angan dari rencana yang sudah saya rancangkan dengan penuh rasa. Kemudian dari rasa itu saya praktekkan dengan alur tirta. Dari saya menanyakan masalahnya, tujuan pembicaraannya, sampai terakhir saya tanyakan kesimpulannya apa. Itu Pak yang sudah saya lakukan tadi Pak. Kemudian indikator ketercapaian yang diinginkan yang dari awal itu seperti apa Pak Beni? Kira-kira udah Indikator sampai yang belum? sudah saya rancang sebelumnya dari rubrik dan apa angan-angan saya itu alhamdulillah sudah tercapai semua, dan Pak Ari pun merasa nyaman saat saya coaching. Dari beberapa pertanyaan berbobot yang saya coba ajukan itu membuat dia merasa timbul suasana baru dan menemukan solusi dari permasalahannya secara mandiri. Menyampaikan hasil-hasil observasi yang Hasil observasi saya yang jelas tadi saya punya belangko observasi, saya lihat beliau ini sepertinya memang ya ada beberapa permasalahan di dalam kelas khususnya. Jadi setelah saya lihat masalahnya tentang siswa, jadi sudah saya buatkan catatan penting dari hasil pembicaraan saya dengan beliau tadi, coaching dengan Pak Ari, yang intinya dia punya masalah di kelas, kemudian menggali solusi. Ada 3 poin tadi yang dia ingin
untuk menyelesaikan ini ada di data saya ini Pak. Jadi dari 3 poin yang sudah beliau utarakan tadi, dia pun punya komitmen untuk siap melaksanakan itu sesegera mungkin dan menyampaikan progresnya ke saya. Begitu Pak. Itu Pak Beni ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya. Nah ini sejauh ini kira-kira pencapaiannya seperti apa Pak Beni? Alhamdulillah ada peningkatan sekitar 20% lah Pak. Tapi ya saya merasa belum maksimal sih. Jadi saya belum terlalu pandai mengolah kata, menggali isi dalam hati coach saya ini supaya benar-benar bisa mengeluarkan segala permasalahannya, kemudian dan mencari solusi dari dalam dirinya. Saya kadang malah terpancing untuk menjawab, padahal saya seharusnya kan tidak sampai seperti itu, memberikan solusi gitu seharusnya tidak gitu Pak. Ini kalau menurut saya ini Pak Beni ini udah cukup bagus. Nah ini mungkin ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan lagi dari Pak Beni. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pertama dengan present. Present itu hal yang sangat penting. Jadi kehadiran penuh. Kadang kan kita saat jadi coach tiba-tiba ada apa di sekitar kita, kemudian handphone berbunyi, mungkin ada yang lewat. Jadi kita tidak bisa benar-benar hadir sepenuh hati dengan coach kita. Itu yang perlu sangat saya ingin kembangkan. Karena saat menjadi coach itu kalau kita tidak pandai menyimak, nanti kita tidak akan ketinggalan informasi yang dia sampaikan, yang akhirnya mau menggali pertanyaan dengan pertanyaan berbobot, kita jadi blank lagi dengan suasana sekitar yang mengganggu tadi. Itu Pak, presentnya yang ingin saya kembangkan lagi. Iya, oke Pak Beni sangat luar biasa hari ini. Ternyata sudah cukup menguasai menjadi seorang coach ini Pak Beni. Lanjut dan tetap semangat Pak Beni. Insya Allah, terima kasih Pak sudah menjadi supervisor saya. Iya. Selanjutnya mungkin ya obrolan kita tutup dulu Pak Beni. Terima kasih. Itu aja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.